Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hana Srini Aiza dengan NIM 196400065 dari kelas Fisika B. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menerangkan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Aspek pembahasan pada video pembelajaran kali ini yakni yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang kedua, bagaimana kriteria hadis mutawatir dan hadis ahad? Yang ketiga, apa saja macam-macam hadis mutawatir dan hadis ahad? Dan yang keempat adalah bagaimana hukum dan kedudukan hadis mutawatir dan hadis ahad. Langsung saja untuk pengertian yang pertama adalah pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata at-tawatur yang berarti at-tasabuk, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, al-mutawatir berarti ma'rohu adada kathir tahilul al-'ada tawattu'hum al-kadhib, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berdusta. Dan dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad pada setiap tingkatannya, terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Selanjutnya adalah hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khobar al-wahid adalah khobar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis ahad berarti huwa ma lam yajma'u syurutul mutawatir, yang artinya hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Sedangkan pendapat hadis lain, kata ahad merupakan bentuk plural atau jamak dari kata ahad, yaitu dengan makna wahid, satu, tunggal atau esa. Hadis atau khabar wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan dipanjangkan bacaan ahad yang mempunyai makna satuan. Nilai angka satuan tidak mesti 1, tetapi dapat dari angka 1 sampai 9. Dalam bahasa Arab, khabar ahad yaitu predikat dalam susunan memasukkan bentuk 2 atau tasniyah dan bentuk banyak atau jamak. Karena pengertiannya adalah khobar yang tidak merupakan jumlah atau kalimat sempurna dan tidak serupa dengannya. Selanjutnya untuk kriteria hadis mutawatir dan hadis ahad. Berdasarkan definisi mengenai hadis mutawatir di atas, para ulama hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria sebagai yang pertama adalah jumlah perawinya harus banyak. Yang kedua, perawi yang banyak harus terpaut dalam semua tobaqot. Perawi sama-sama tobaqot dan secara rasional mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Ini merupakan kriteria yang tidak berkaitan keabsahannya dengan panca indera. Dan yang ketiga, secara rasional menurut adat para perawi mustahil berdusta. Dan yang keempat, sandaran beritanya adalah panca indera yang ditandai dengan tanda-tanda kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis, seperti kata sami'na, kami telah mendengar, ro'aina, kami telah melihat, dan lamasna, kami telah menyentuh, dan lain sebagainya. Adapun sandaran beritanya adalah akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat kudus atau baharu, maka hadis tersebut tidak dinamakan mutawatir. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut dengan hadis mutawatir yaitu yang pertama, isi hadis itu harus hal-hal yang dapat dicapai dengan panca indera. Orang-orang yang menceritakannya harus sejumlah dengan orang yang menurut adat kebiasaannya tidak memungkinkan untuk berdusta yang bersifat qat'i. Kemudian, pemberita-pemberita itu terdapat pada semua generasi yang sama.
Dengan demikian, kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa hadis itu mutawatir harus menggunakan panca indera, sebab dengan panca indera dapat dengan jelas dan mudah untuk dipastikan kebenarannya. Seperti contoh, ro'aina, kami telah melihat, berarti orang-orang yang itu sama melihat terjadinya peristiwa itu. Begitu juga dengan sami'na, kami telah mendengar, berarti mereka yang sama-sama mendengar perkataan atau ucapan yang sama. Dan dengan demikian, lebih mudah meneliti kebenarannya. Selanjutnya untuk kriteria hadis ahad, yaitu hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hal ini dilihat dari segi kuantitas perawi yang jumlahnya tidak mencapai standar jumlah perawi yang hadis mutawatir. Hadis tersebut disampaikan oleh satu orang. Ada juga ulama yang mendefinisikan bahwa hadis ahad secara singkat adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis selain hadis mutawatir atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya yaitu Nabi Muhammad SAW, tetapi kandungannya memberikan pengertian dhanni dan tidak sampai kepada qat'i dan yaqin. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga adalah macam-macam hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3. Yang pertama, mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir ma'nawi, dan yang ketiga adalah mutawatir amali. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya, perkataan Nabi diriwayatkan oleh banyak orang kepada orang banyak, seperti hadis Nabi SAW. Wahadatsuna Muhammad ibn Ubaid al-Ghabari, hadatsuna Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabarra maq'ada minan nar. Yang artinya berbicara kepada Nabi Muhammad bin Ubaid al-Ghabari dan diceritakan lagi oleh Abu Awanah dari Abi Hasin, dari Abi Salih dan Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hadis mutawatir dikatakan lafziyah bila redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa pengertian dari hadis mutawatir lafzi adalah ma'at kota al-mafaz al-marwa fihi walau hukma wa fi ma'na, yang artinya hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maksudnya. Selanjutnya yaitu mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Contohnya seperti hadis di bawah ini. Kana Nabi SAW la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi ala fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yara bayang ibtiyah, yang artinya Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh kurang lebih dari 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai qadar musytarak, yaitu titik persamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir ma'nawi. Ma ikhtalafu fi lafzahu wa ma'nahu ma'a raju'ah li ma'ni kali, yang artinya hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tapi dapat diambil di makna umumnya. Sebelumnya, hadis mengangkat tangan
dalam berdoa tersebut, dalam penelitian As-Suyuti, terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam kondisi yang berbeda, seperti dalam salat istisqa, pada saat hujan, angin ribut, dan dalam suatu pertempuran dan lain-lain. Maka disimpulkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa mutawatir melihat keseluruhan periwayatan dalam kondisi yang berbeda tersebut. Selanjutnya adalah mutawatir amali. Mutawatir amali yakni ma'allama minad-dain bid-darurah wa tawattir bainal muslimaini ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu aw imrabahu aw ghairu dhalik wa huwa alladhi yantiqu alaihi ta'rif al-ajma' al-tabaqa sahihan, yang artinya sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan atau menyuruhnya, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Contoh hadis mutawatir amali adalah berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma. Selanjutnya adalah macam-macam hadis ahad dari segi jumlah periwayatnya. Terbagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis gharib terbagi menjadi gharib mutolak dan gharib nisbi. Hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur dalam isim ma'ful dari kata syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah ma rawahu thalatha fa'at syara fi kulli tiqah ma lam yablaghu hadul tawatir, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Contoh hadis masyhur adalah Anil Barra ibni Azib wa an Abi radhiyallahu anhu qala amirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'a al-janaiz wa iyadah al-maridha wa tashmit al-arda wa ijabah ad-du'a wa nasrul mazlum, yang artinya Al-Barra ibnu Azib dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin dan memenuhi undangan, dan menolong orang-orang yang teraniaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Pendapat jumhur ulama menjelaskan masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari atau 2 orang, tetapi terbatas dan tidak banyak. Yang kedua adalah hadis aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan asy-syarif atau al-qawiyyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Menurut istilah ilmu hadis, hadis aziz berarti anna la yaqala rawatu an ithnain fi jami' at-tabaqat as-sanad, yang artinya bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkat sanad. Contoh hadis aziz adalah an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsi wa walidah wa waladuhu wan nas ajma'in, yang artinya dari Anas radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah ba'idun anil watani, yang jauh dari tanah air dan kalimat yang sukar dipahami. Adapun menurut istilah adalah wa ma yang farida barawa
barawabtahu rawa wahid, yang artinya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Dalam pengertian hadis lain, hadis gharib adalah ma anfaridu barawiyati syahsun fi ayyi musu'an waqa'at tafrud, yang artinya hadis dalam sanad terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendiriannya itu terjadi. Hadis gharib terbagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak atau gharib mutlak menurut istilah, yaitu ma yufaridu barawiyah syahsun wahdun fi aslusanadi, yang artinya hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Contoh hadis gharib mutlak yakni innamal a'malu binniyat, yang artinya semua perbuatan tergantung pada niatnya. Gharib mutlak menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis tersebut, hadis innamal a'malu binniyat, menyendirinya perawi sahabat tersebut kadang berlanjut hingga akhir sanad. Kadang juga sejumlah perawi di bawahnya meriwayatkan dari perawi sahabat yang menyendiri tersebut. Hadis gharib nisbi menurut istilah hadis adalah wa makanat al-gharabah fi itsnai sanadi, yang artinya hadis yang terjadi gharib pertengahan sanadnya. Contoh hadis gharib nisbi adalah ma rawahu malakun anin narha anin nas anil anis radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mawfurah, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Malik al-Zuhri dari Anas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mirfar atau alat penutup atau penutup kepala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad. Perawi pada tingkat sahabat, namun pertengahan sanadnya terdapat tingkatan perawinya yang hanya sendiri atau satu orang. Hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi tiga dari segi kualitas sanad dan matanya, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung dan tidak berilat atau janggal. Contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yafqahuhu fid-din", yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka akan difahamkan ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya untuk hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil yang kurang sedikit kedhobitannya, bersambung-sambung sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mempunyai ilat serta syadz. Misalnya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni miftahus shalah at-tahur wa tarhimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, yang artinya salat itu dibuka dengan bersuci, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya adalah hadis dhaif, yang artinya hadis tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Contoh hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang mencakup fadhail amal, misalnya man qara al-Qur'an wa sallama at-tuhur fahal halalatu wa haramahu adkhalallahu bihi al-jannah wasyad fihi fi asyara min ahli baitihi kulluhum wa jannatul lahum nar, yang artinya barang siapa yang baca Al-Quran kemudian dia menghafalkannya dan menghalalkannya apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir adalah hukum dan kedudukan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, status hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang wurudi, yaitu pasti. Oleh karenanya adalah wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karenanya pula orang-orang yang menolak hadis mutawatir dihukumkan kafir
adalah maqbul, dan karena itu pembahasannya mengenai keadaan para perawinya tidak diperlukan lagi. Selanjutnya untuk hukum hadis ahad, yaitu ada golongan yang berkeyakinan dan keyakinannya itu salah bahwa hadis ahad bukanlah hujjah atau argumen dalam hal akidah, karena menurut mereka hadis ahad itu bukannya qati'us subut yang pasti ketetapannya, maka mereka anggap tidak memberi apa-apa terhadap ilmu yakin atau pengertian dan ketetapannya yang pasti. Jadi hadis ahad ini masih belum bisa digunakan untuk patokan selagi masih ada hadis mutawatir. Menurut pendapat ulama, para hadis yang mengenai hadis ahad, segolongan ulama seperti Al-Qushainiyani, kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad. Kemudian hadis ahad wajib diamalkan sesudah diakui kesahihannya menurut jumhur ulama usul. Kemudian sebagian mahaqqiq wajib diamalkan dan bisa dibaca sendiri ya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada yang ditanyakan bisa menghubungi nomor bawah ini dan sosial media yang ada. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.